kita sudah baca fatwa MUI mengenai proses pemandian jenazah COVID-19. Pak Kiai Khalil Nafis mungkin bisa menjelaskan lebih terperinci lagi mengenai hal ini. Ya, sebenarnya pada saat kita melihat jenazah COVID itu disebut dengan syahid akhirat. Jadi ya orang yang mati karena COVID itu oleh Allah diberi pahalanya orang yang mati syahid ya. Tapi prosesnya tetap dilakukan sebagaimana proses jenazah. Beda dengan orang yang gugur di medan perang di dalam membela agama Allah. Nah, karena ini kondisinya dalam fatwa ini melihat tidak semua orang bisa melakukan. Ya, kalau dalam kondisi normal itu kan dilakukan mahramnya, muhrimnya, atau jenis kelamin yang sama gitu loh. Nah, kalau di dalam fatwa COVID ini dilakukan oleh yang sejenis ya, jenis yang sama. Artinya kalau laki-laki sama-sama laki-laki, perempuan sama-sama perempuan. Cuman kita melihat keterbatasan. Makanya keterbatasan dari proses bagaimana mentajhizul jenazah, menyiapkan jenazah itu kadang-kadang ini perempuan jenazah COVID-nya sementara yang ada cuma laki-laki seperti yang terjadi ini, atau sebaliknya ya, yang ada perempuan sementara ini jenazah laki-laki. Oleh karena itu kalau jenis kelaminnya tidak sama maka dilakukan pemandian seperti biasa, bajunya tidak boleh dibuka. Jadi kita nggak sampai melihat aurat ya gitu. Nah, kalau memang ada najisnya dibuang dulu najisnya, dibersihkan najisnya, lalu tinggal disiram aja dari atas merata pakai air gitu. Baik. Nah, kalau memang itu tidak memungkinkan lagi karena kondisi tertentu, ditayamumkan. Tayamum itu adalah menggunakan debu. Cukup diusap mukanya dengan debu, kemudian tangannya sampai penggelangannya, gitu. Bahkan ketika dalam kondisi tertentu pun tidak dimandikan, bisa langsung dikuburkan. Kita ada klausul itu kalau memang tidak bisa. Tetapi selama masih bisa untuk dimandikan tadi ya jenis kelamin yang sama, tapi kalau tidak ya diupayakan. Sebenarnya orang jenis kelamin yang berbeda menyiapkan jenazah itu jangan sampai melihat auratnya. Jangan sampai melihat hal-hal yang tidak pantas dilihat gitu. Oleh karena itu bajunya tidak perlu dibuka asalkan kotorannya sudah dibuang lebih dulu atau najisnya dibuang lebih dulu sehingga tetap dimandikan sebagaimana biasanya. Lalu orang yang memandikan dengan jenis kelamin yang berbeda tidak melihat pada auratnya jenazah itu. Baik, mungkin kita juga tanya Pak Jasmen. Pak Jasmen, para tenaga kesehatan ataupun tenaga forensik yang melakukan pemandian, apakah sudah melakukan pemandian tersebut sesuai dengan fatwa MUI yang sama-sama kita baca tadi atau sempat saya sampaikan dan juga dijelaskan oleh Pak Kiai Khalil Nafis? Ya, baik Mbak. Saya mungkin tidak bisa menjawab ya mengenai apakah sesuai dengan fatwa MUI atau tidak, karena itu bukan kapasitas saya untuk menjawabnya. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa klien kami ini adalah petugas di instalasi forensik itu mematuhi standar operasional prosedur yang berada di rumah sakit. Mereka bekerja sesuai dengan SOP tersebut. Nah, perlu juga kami sampaikan di forum ini bahwa sebenarnya mereka itu tidak ada melakukan pemandian jenazah, ya. Mereka melakukan proses penyemprotan desinfektan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berada di sana. Jadi jenazah itu tidak dimandikan, Mbak. Ini hanya dilakukan penyemprotan desinfektan, tetapi ini perlu juga saya jelaskan bahwa di dalam waktu pemulasaran jenazah ini ada hal-hal yang memang menjadi batasan-batasan yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan. Tetapi tidak bisa kita buka semuanya di dalam forum ini. Intinya rekan-rekan waktu itu tidak mengetahui adanya fatwa MUI ini. Ini juga waktu dilakukan pemeriksaan di BAP, mereka berempat sama sekali tidak tahu mengenai fatwa MUI ini. Jadi mereka bekerja berdasarkan standar yang sudah ada dilakukan di rumah sakit. Mungkin itu, Mbak. Ya, tapi Pak Jasman mungkin bisa memberikan informasi standarnya seperti apa? Karena yang beredar ini adalah pemandian atau dimandikan, tapi ternyata Pak Jasman baru saja memberikan informasi meluruskan bahwa bukan memandikan, tapi diberikan disinfektan. Iya, jadi itu jenazah ketika sampai di ruangan forensik itu berada masih di dalam kondisi mohon maaf ditutup ya Mbak ya, ditutup dengan spray. Ya, jadi prosedurnya memang dari ruangan isolasi dijemput, kemudian masih tertutup dan sudah dilakukan desinfektan di ruangan isolasi. Kemudian nyampe di ruangan forensik juga itu dilakukan proses desinfektan. Tetapi ini maaf ini ketika waktu dibuka kainnya, kain penutupnya, ada terlihat bahwa jenazah mohon maaf masih memakai pampers. Dan ini yang dilakukan oleh kawan-kawan untuk melakukan pembersihan. Jadi kemudian dilakukan penyemprotan dengan desinfektan. Kemudian selanjutnya dikafani dan kemudian dimasukkan ke peti jenazah yang juga dilakukan proses desinfektan. Jadi begitu, Mbak.
Terlihat memakai pampers, saya mungkin bisa jelaskan lebih jelas lagi. Artinya tidak memakai pakaian lain, tidak memakai baju lain, Pak Jasmen? Adakah informasi Ya, yang bisa kami dapatkan mengenai hal itu? Ya, jadi kalau mengenai pakaian lain, kami belum dapat informasinya. Tapi sekilas dari kronologis yang mereka sampaikan itu posisinya masih memakai pampers. Baik. Ya, dan dibungkus oleh spray dari ruangan isolasi. Baik, Itu, baik. Mbak. Ya, dan saya akan garis bawahi lagi bahwa tidak ada informasi mengenai fatwa MUI ini diberikan ke para tenaga kerja yang ada di sana atau tenaga kesehatan yang ada di sana. Begitu, Pak Jasmen? Ya. Baik. Ketika waktu BAP, mereka menyatakan tidak tahu ada fatwa MUI ini, Oke, Mbak. baik, baik. Miris sekali sebenarnya ini, Pak Kiai, bahwa harusnya sudah ada fatwa MUI, bisa disebarkan informasi ini, tapi ternyata karena ketidaktahuan terjadilah hal seperti ini. Ya, harapan kita memang bisa disosialisasikan kepada tenaga-tenaga ya, yang tenaga medis untuk pengurusan jenazah COVID ini. Tapi seandainya mereka nggak ada kesempatan untuk membaca atau mengetahui, tapi dijadikan SOP. Sehingga siapapun yang melakukan atas nama SOP itu mereka sudah sesuai dengan fatwa. Ya, Umpamanya kata seperti pampers itu dibersihkan dulu sebelum dimandikan. Jadi harus dicek dulu tentang kebersihan ya, kesucian dari jenazah itu. Baru diproses dimandikan, bukan setelah dimandikan lalu ada pampers umpamanya. Ini kan harusnya toh mereka tidak membaca fatwa, saya bisa memahami keterbatasan orang. Harapan kami bisa semuanya. Tapi semua rumah sakit itu harus membuat SOP. Sehingga siapapun tenaga medis yang ada di tempat itu adalah melakukan sesuai dengan fatwa karena sudah tertuang dalam bentuk standar operasional ya dari prosedur di sana itu, sehingga ia sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan fatwa, sehingga keluarga yang barangkali sedih karena ditinggal orang yang dicintainya, ia juga merasa puas dengan pelayanan rumah sakit, merasa puas dengan mengikuti ajaran agama yang dipeluknya, sehingga bisa juga selain juga kewajiban agama sebagai fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kewajiban kolektif. Kalau di antara kita semuanya tidak ada yang melakukan tajhiz, menyiapkan jenazah, ini semuanya dosa. Baik. Tapi satu orang yang melakukan itu bisa sudah terbebas. Oleh karena itu, kewajiban kita ini tidak sekedar hanya untuk petugas bagaimana bisa mengobati, tetapi ada ajaran Islam yang harus dilakukan sesuai dengan hak kita untuk menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Baik, Pak Kiai, kalau kita tarik ke belakang, ini mungkin salah satu akarnya adalah kenapa bisa terjadi hal ini adalah ketidaktahuan, tidak mendapatkan informasi mengenai fatwa MUI ini, begitu kan? Ya. Bagaimana cara memandikan jenazah yang beragama Islam, kemudian antar jenis kelamin yang berbeda di masa COVID ini. Ada upaya mungkin sosialisasi dari MUI supaya hal ini tidak terjadi lagi? Ya, kita intensif ya kerjasama dengan BNPB ya, dengan juga Satgas COVID ya. Ketika itu saya sebagai sekretaris di Majelis Ulama Indonesia di bidang penanggulangan pandemi ini. Di antara ada mensosialisasikan, tetapi kan jangkauan kita nggak semuanya kena. Betul. Dan kita sudah menyampaikan ke lembaga terkait, termasuk juga dari Satgas itu bagaimana bisa disosialisasikan ke masyarakat menggunakan media kita lakukan. Kita ada yang berupa video, ada beberapa ya buklet, ada berupa yang disebar melalui media sosial, tetapi kan tidak semuanya sampai, apalagi di tenaga-tenaga yang sudah nggak sempat untuk membaca. Ya. Oleh karena itu, ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Pelajaran berharga. Agar semua rumah sakit itu bisa mengacu kepada fatwa dan ini bisa dijadikan SOP. Jadi orang nggak perlu membaca, tetapi ini loh standarnya. Kalau tidak mengikuti standar ini, Anda adalah melakukan kesalahan. Nah, kalau ini bisa dilakukan tanpa paham pun, tapi minimal pelaksanaannya sesuai dengan ajaran Islam. Tapi saya harap kasus ini bisa menjadi pelajaran yang begitu berarti tentunya untuk bisa dilaksanakan, diterapkan di berikutnya ataupun momen-momen berikutnya oleh seluruh rumah sakit yang ada di tanah air. Saya berharap umpamanya dari yang kedua belah pihak itu bisa damai. Ya. Jadi bagaimana bisa diselesaikan dengan baik-baik ya. Ya tentunya hanya saya bisa berseru ya, agar sesuatu yang bisa dilaksanakan musyawarah, kesalahan itu bisa saling memperbaiki, saling memaafkan. Saya bisa memahami dari perasaan keluarga yang merasa sedih atau merasa nggak nyaman. Tapi pihak rumah sakit mungkin sudah capek juga, sekian banyak beban juga sampai mungkin bahasanya sampai kurang nyaman. Betul. Kalau kita sebagai bangsa Indonesia dan kita sama-sama terkena musibah, marilah kita saling membuka diri untuk dialog, saling memperbaiki diri dan kita berdamai tentu lebih baik ya. Saya juga bisa bayangkan tadi saat Ibu Evi bercerita suami dari jenazah ini kemudian dengan kondisi yang sedih karena kehilangan istri, begitu dengan keterbatasannya juga kemudian mendapatkan pernyataan seperti itu, saya bisa bayangkan. Tapi apapun itu sebenarnya kami hadirkan Ibu Evi maupun Bapak Jasmen di sini untuk sama-sama
sama-sama kita melihat permasalahan ini lebih clear lagi untuk bisa informasi yang berkembang di luaran, Pak Kiai, yang selama ini simpang siur, kita dudukkan permasalahannya seperti apa, dan kita sudah mengetahui bersama, sudah mendengarkan bagaimana informasi dari kuasa hukum pelapor maupun terlapor. Terima kasih untuk Ibu Evi, terima kasih untuk Bapak Jasmen sudah berkenan memberikan informasi. Kita akan terus nantikan bagaimana ke depannya, walaupun tadi Pak Kiai sudah bilang sarannya adalah bagaimana jika kemudian diselesaikan dengan upaya damai. Tapi itu menjadi kelanjutan dari Ibu Evi maupun Pak Jasmen, nanti kita akan tunggu hasilnya. Pak Kiai, terima kasih sudah memberikan informasi yang begitu berharga, rasanya ini menjadi pelajaran dan juga bisa mencerdaskan semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk ilmunya. Baik pemirsa, kami akan jeda sejenak, tapi setelah jeda kami akan kembali untuk mengajak Anda melihat lebih dalam lagi mengenai implementasi dari surat edaran Kapolri untuk bisa melakukan polisi ini menindak para penuntut tentunya dalam kasus yang terkait dengan Undang-Undang ITE. Tapi sebelum itu juga kami punya hasil survei mengenai siapakah sosok dari tokoh-tokoh politik tanah air yang difavoritkan, yang rasanya dipilih oleh masyarakat untuk nanti bisa menang di bursa calon presiden 2024 berdasarkan hasil survei dari beberapa lembaga survei. Kami bawa diskusi ini ke hadapan Anda, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.